Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. We are back. Ah, Kemarin bro, kena gak jual stok materi blast, jadi tidak upload sama sekali, bangsat. Dan baru upload tadi. Iya. Dan sekarang kita kembali untuk membuat berusaha untuk konsisten kembali kan. Meskipun memang tidak ada hasilnya, tapi tetap kita konsisten adalah teladan kami gitu. Jadi kita meskipun tidak ada outputnya sama sekali, kita berusaha untuk konsisten karena Tanggal berapa? sekarang tanggal 8 November. Berarti mungkin kita akan sedikit membahas Apa itu? 10 Oktober. 10 November. Oh iya, by the way tanggal 10 November, 10 Oktober. Iya, 10 November, Hari Pahlawan kan? Hari apa? Hari pahlawan ya? Iya. Iya. Iya, 10 November iya. 10 Oktober hari apa? 10 Oktober doang ngehe. Apa, Cok? Semua muda hari apa? Semua muda. Nggak ngerti aku. Coba kan. Muda macam apa? Ya, aku udah ngerti. Nggak ngerti, Cok. Aku tidak begitu paham soal seperti itu. Tapi 10 November hari pahlawan kan? Iya, 10 November itu Hari Pahlawan. Ya, mungkin sedikit mari kita mengheningkan cipta bagi pahlawan kita yang Iya. terdahulu. Oh, kita uploadnya tanggal 10 November Iya. aja. Oke kalau begitu. Mari kita mengheningkan cipta. Mulai. Selesai. Oke. Ya, semoga arwah pahlawan Semoga arwah para pahlawan kita diterima di yang sisi Tuhan Yang meninggal Maha Esa. dan sudah tidak ada lagi waktu zaman penjajahan dulu. Dan pahlawan-pahlawan kita yang sekarang, Siapa pahlawan kita yang sekarang, bro? diri kita sendiri. Wah, ya. Karena jangan pernah bergantung kepada orang lain. Jangan pernah menggantungkan diri Anda kepada orang-orang yang Tanggal 10 November iku, tanggal 10 Oktober iku, Sumpah Muda. enggak, peringatan Hari Kesehatan Mental Sedunia. Sumpah Muda hari apa? Sumpah Pemuda iku. Lima. Nggak ngerti aku, coba apa kan? Oh, Oktober dah salah. 25 lah. Sumpah Pemuda iku tanggal 27/8. Oh, ya saya wingi lah. Enggak apa? Enggak, aku pengen bahas Sumpah Pemuda sebenarnya. Hah? Pengen. Apa pemuda-pemuda zaman sekarang ini? Mari kita beri sedikit saran dan aspirasi kepada Indonesia Yap. tentang apa yang harusnya pemuda lakukan. Apa? Yo, pokoknya sih. Kan pemuda toh. Gini bro. Sebelum kita mencoba memberikan saran kepada para pemudi ya di Indonesia, yang pertama kita harus lakukan adalah apakah pemuda-pemudi Indonesia ini pentingkah sekarang bagi sistem negara, sehingga kita kemudian berkewajiban untuk kita harus memberikan saran gini. Menurutku ya bahwa pemuda itu kan tidak boleh berhenti untuk berbicara. Mereka tidak boleh untuk berhenti memberikan kritik-kritik selama itu dengan cara yang benar. Aku selalu mengatakan bahwa aku selalu percaya bahwa pemuda di Indonesia harus selalu berani mengungkapkan pendapatnya dengan cara yang benar. Oke. Karena dari dulu aku selalu percaya bahwa Soekarno pun membawa kemerdekaan Indonesia, memberi kita kemerdekaan itu dengan cara-cara diplomatis, dengan cara-cara berbicara. Gak melulu kekerasan menjadi jalan utama. Benar, untuk mengubah sesuatu. Bahkan kalau dan memajukan suatu negara. Benar. Bahkan kalau tidak salah, kemerdekaan kita itu berhasil diperoleh dari kita tuh karena musyawarah kalau nggak salah. Betul. Iya nggak sih, bro? Bukan karena kita menang perang, bukan karena kita menang perang, tapi karena kita memang pintar sekali berbicara, apalagi Bung Karno ya, kemudian diskusi dan segala macam, pada akhirnya kita bisa merebut kemerdekaan. Dan karena hoki juga. Ya, memang luck juga ya, something memang. Waktu itu Jepang sudah
Lulu Lantah. Iya, Lulu Lantah, Jadi kita benar. pas momennya pas. Dan itu mungkin pada akhirnya yang menjadi ciri khas negara, ciri khas masyarakat kita, bro. Dia masyarakat kita tuh yang aku perhatikan tuh seneng banget atau bisa banget gitu kalau misalnya cari-cari hari, Iya. cari-cari kayak misalnya hari keberuntungan gue nih hari ini deh kayaknya atau enggak. Iya. Wah, Padahal mah mana- itu sugesti aja. Iya, benar. Ya, Semua hari membawa keberuntungan. iya benar setuju. Jadi mungkin penting karena pemuda Indonesia itu juga menjadi bagian dari yang apa namanya kalau misalnya kita flashback waktu di zaman penjajahan, pemuda juga ikut berjuang, juga pemuda ikut memusyawarahkan sesuatu yang penting bagi negara kita untuk berdiri gitu. Jadi memang apa namanya untuk menjadi pemuda dan pemudi di Indonesia itu secara tidak sadar kalian ya sangat penting demi karena kalau misalnya bukan pemuda, ya siapa lagi yang akan menjadi legacy, yang akan meneruskan legacy yang sekarang gitu loh. Iya sih. Iya gak sih bro? Masa kita anu sih apa namanya? Tapi gini gak sih, Bu? Kayak sayangnya pemuda kita saat ini sudah enggan dan mulai banyak yang tidak peduli dengan kehidupan berkebangsaan. Iya. Makanya wajib militer. Enggak. Wajib militer. Apa Mas? Makanya kita harus membangun militer pemuda. Apa militer pemuda? Kalau dia salah, dulu sempat ada wacana wajib militer di Indonesia. Ini serius kan nggak ngerti? Dulu sempat ada wacana wajib militer bro. Jadi memang presiden entah kenapa, melihat dari mana, kemudian pada akhirnya kita wajib militer gitu. Tapi namanya bukan wajib militer, tapi bimbingan Kemiliteran. bukan bimbingan kebangsaan apa ini judulnya? Biwa. Ya pokoknya itulah, pokoknya bimbingan kebangsaan atau apalah semacamnya. Tapi pada akhirnya ya tidak berlanjut kalau gak salah. Karena susah bro. Kita tuh selalu dibayang-bayangi oleh pemuda-pemuda kita zaman sekarang tuh selalu dibayang-bayangi oleh apa ya? Beban masa lalu. Beban-beban yang terus-terusan dibawa dan diungkap, diingatkan terus-terusan tentang derita-derita masa lalu negara kita. Iya. Okay. Jadi untuk mereka yang ingin maju ke depan, bagi para pemuda-pemuda ini, mereka akan terbebani dan kepikiran kayak apa? Aku jelasin ini kayak ya karena ada tanggung jawab besar yang di masa lalu kita. Betul. Jadi kita diberi beban untuk memajukan bangsa. Karena saking hebatnya para pahlawan kita zaman dahulu sehingga beban itu secara tidak langsung diwarisi terus temurun gitu ya gak sih? Tapi udahlah, itulah. Ya enggak maksudnya kan apa? Enggak poinmu apa? Poinmu kita harus melupakan sejarah. Enggak. Apa? Makanya aku juga bingung ya gitu. Kan pasti aku kata ngomong ini, tapi itu terlalu berbahaya. Makanya kita kembali ke rencana awal. Oke. Kan mana yang bahas pemuda brengsek kan memang. Gak apa. Tapi semangat para pemuda. Ya benar semangat. Tapi kalau misalnya memang kita berbicara soal pemuda dan pemudi di Indonesia ya banyak juga prestasi yang sudah diraih oleh pemuda dan pemudi Indonesia dari cabang dari segi manapun, dari cabang olahraga juga sering kita melihat para pemuda tanah air berprestasi. Kemudian kalau gak salah dari pendidikan juga beberapa sosial media banyak pemuda kita selebgram iya benar pemuda kita iya selebgram kan masa pemuda bro pemuda men seleb TikTok itu kan banyak yang sudah verified yang sudah memiliki banyak suara yang katanya yang membangun negara kita dengan goyangan-goyangannya. Enggak yang katanya aku nih influencer banget. Iya. Fuck lah. Open minded. Jadi gak ada masalah. Fuck. Ya oke. Mereka bagus gitu. Mereka juga ikut kan enggak sih kayak banyak video-video TikTok yang originalnya dari Indonesia itu lagu-lagu itu jogetan-jogetannya di cover juga masuk di luar negeri bro. Iya benar kayak ada salah Pargo terus yang apa niku sing bagaikan langit kan juga sempat. Iya benar. Ya menurutku bagus. Jadi memang kalau misalnya memang seperti itu impact dari kita, pemuda Indonesia untuk dunia itu luar biasa. Luar biasa, Iya sih, Bro.
kita pasti tetap ingat dengan tren Om Telolet. Oh, Telolet. Oh, benar sampai. Siapa yang menciptakan? Anak-anak Indonesia, Iya. literally anak-anak. Iya, dengan kegiatannya tapi emang agak ekstrim. Ekstrim banget tapi, kan. Tapi itu kan sampai apa? Siapa yang viral? Justin Bieber kah? Siapa sing sempat nge-tweet Om Telolet Om? Banyak. Tapi yang isi ini DJ Marshmello yang kemudian dibuat kayak remixnya seperti itu. Jadi memang itu adalah prestasi-prestasi dan juga kita, kalau gitu. misalnya kalian melihat trending YouTube ya, baik itu worldwide atau ya ada kadang-kadang nyempil kan video-video anak bangsa yang memang kok aku pikir pemuda kita ini memang udah sangat bisa banget bersaing dalam segi digital, bro. Betul. Konten YouTube, kreatif, menarik itu. Iya, benar. Kita gak kalah. Kita gak kalah. Cuma masalahnya, kenapa kita mungkin dilihat kenapa tidak berkembang dan segala macam? Mungkin ya ada beberapa hal mungkin ya, maksudnya dari fasilitas yang tidak mendukung segala macam, atau mungkin industri yang tidak atau masih belum bisa mewadahi. Mendukung sih. Iya, dia mendukung. Kita masih belum mendukung untuk siapapun bisa merasa hidup dari apa yang mereka kerjakan. Iya. Oh, enggak sih? Paham. Ya itulah tentang prestasi. Tapi di sisi lain, mungkin kalian sudah sempat mendengar berita ini dari kalangan pemuda juga. Yap. Sempat ada tragedi memilukan lagi-lagi. Ya. Dari dunia apa itu, Mas? Dunia pendidikan maksudnya? Dunia pendidikan. Ya, dari dunia pendidikan. Yang mana lagi-lagi terjadi, aku ngomongnya saya perpeloncoan di dunia pendidikan, senioritas di dunia pendidikan yang membuat kita kehilangan satu saudara. Ya, benar, respect lah. Dan kita berduka cita atas meninggalnya beliau ya. Semoga diterima di sisi Mungkin kita bacakan dan ingatkan. Soalnya sempat rame bro dek Twitter bahwa benar jangan sampai berita ini tenggelam. Oh iya benar, harus karena kalau nggak salah ini masih belum lanjut proses, ya nggak sih kayak rasanya sih belum ada proses hukum yang dijalankan tentang ini. Aku sempat lepas beritanya beberapa hari 2 hari belakangan ini karena ada kesibukan. Coba kita bacakan lagi beritanya dari awal. Ada kejadian apa? Oke, sebentar. Di dunia pemuda dan pendidikan di Indonesia. Oh iya benar, apalagi kalau misalnya berbicara soal pemuda, tidak lepas juga dari dunia pendidikan kita. Yang menurut aku pribadi jelas pendidikan kita masih sangat jauh sekali tertinggal. Maksudnya ya tidak merata. Kemudian jadi sistem juga bukan ogah-ogahan sih, lebih ke kayak sistemnya masih belum jelas. Ada beberapa kurikulum yang juga sempat K13 kemudian entah kenapa out of nowhere sekarang tidak kemana kemudian kembali ke ini aku akan membacakan kronologi kejadiannya, ya kan? Sebentar. Ini kronologi kasus tewasnya mahasiswa saat ikuti Diksar Menwa UNS, 2 orang jadi tersangka. Ini dikutip dari tribunnews.com. Jadi kalau nggak salah ini adalah salah satu itu kegiatan non universitas kan sebenarnya. Iya. Ini Menwa. Menwa ini sebentar. Ini dari kita di break up Menwa ini apa gitu ya. Kemudian aku mengutip dari detik.com. Jadi Menwa awalnya dibentuk oleh Jenderal Besar Ahana Nasution pada tanggal 13 Juni 14 September tahun 59. Menwa merupakan kegiatan wajib latih bagi para mahasiswa di Jawa Barat. Sebenarnya. Iya, kalau nggak salah itu karena ada kunjungan dari Presiden Soekarno waktu itu ke Jawa Barat. Terus kayak kok nggak ada pengawalan sama sekali. Iya. Jenderal Ahana Nasution itu mengerahkan beberapa mahasiswa untuk menjadi untuk melakukan pengawalan waktu itu. Ya benar. Akhirnya tradisi itu diteruskan. Jadi ini bro, Menwa ini dibentuk dulu seakan-akan menjadi militernya mahasiswa. Oke. Jadi nah masalahnya nih kan seiring berjalannya waktu, apakah kita masih perlu? Oke.
apa namanya, kita lanjut dulu sebentar dari Lanjut. sejarahnya. Kemudian Menwa merupakan kekuatan sipil yang dilatih untuk mempertahankan NKRI dan mewujudkan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau Shisan Kamrata. Menwa di ya berarti singkatannya iya. Menwa di kampus dilatih dengan ilmu militer seperti penggunaan senjata, taktik pertempuran, survival, terjun payung, bela diri militer, senam militer, penyamaran, navigasi dan sebagainya. Mahasiswa yang mengikuti Menwa juga dilatih untuk mempertahankan home front dan memanggul senapan ke medan laga. Menwa kampus memiliki wewenang dan tanggung jawab yang berbeda dengan UKM lain dan berada langsung di bawah rektorat. Jadi ya seperti itulah. Kayak anu gak sih bro? Kayak wamil anjing. Dididik wamil wajib militer. Dididik menggunakan ilmu-ilmu militer. Oh iya, tapi ini ya yang perlu digarisbawahi kan sebenarnya ini gak wajib. Ini aku nek jembutin di sekolah kayak ekstrakurikuler ngono gak sih? Siapa yang mau ikut ya silakan masuk ngono loh. Jadi tapi lagi-lagi yang terjadi adalah kasus ya anjing kekerasan di dunia mahasiswa itu kok nggak pernah ada habisnya. Kalau gak salah, kalau misalnya kita flashback mungkin bisa dicari ya. Iya, ada juga yang sempat terkenal dari sekolah Taruna, kalau gak salah apa itu lupa aku. Bullying juga senior dan junior dan menyebabkan aku kalau nggak salah baca itu juga meninggal. Oke deh, itu. Coba kon kan anak kuliahan gitu. Ya apa biyen kon tepak. Oh iya. Apa ya jenenge? Apa nek anu? Ospek. Okay. Tepak ospek ya apa? Ospek sekarang nggak ada bro istilahnya bro. Dulu kalau aku waktu kuliah itu pertama itu mengikuti P2 Maba, perkenalan mahasiswa baru. Jadi ya memang di kampusku tidak ada kekerasan sebenarnya. Ya lebih tepatnya kita pakai seragam putih hitam seperti kita mau ngelamar kerja. Kemudian dari jam 6 sampai jam 5 sore kita ya diberikan materi, diberikan have fun lah, quiz dan segala macam. Tidak ada unsur kekerasan, cuma mungkin untuk punishment kecil-kecilan bagi mereka yang terlambat ya push up dan segala macam. Tapi it's okay, tidak ada hal-hal yang hal-hal yang seperti kejadian seperti ini gitu loh. Kemudian setelah P2 Maba itu universitas skalanya, semua fakultas dari semua jurusan juga harus mengikuti. Kemudian setelah selesai baru mengikuti PK2 Maba fakultas. Jadi ada kayak kasarnya ospek kampus sama ospek fakultas. Ospek fakultas itu juga sama, cuma 1 hari pemberian materi aja, tidak ada kekerasan. Dan yang terakhir, sesi terakhir itu adalah malam keakraban. Itu aku ke Mojokerto, ke Trawas. Jadi selama 2 hari kegiatannya outbound. Kemudian ya tidak ada kekerasan gitu. Oke, sekarang jadi kegiatan seperti itu. Pertanyaan begini, aku kan nggak kuliah ya, nggak ngerti. Apakah kegiatan tersebut berpengaruh terhadap apa ya istilahnya kayak aku ngomongin nilai mahasiswa kan? Maksudnya ya. dalam proses penerimaan gitu bro, itu berpengaruh atau enggak? Enggak sama sekali. Jadi meskipun kita gak ikut itu sebenarnya. Itu aku gak paham juga. Tapi gini. Kalau misalnya berpengaruh dari segi apakah ketika kita tidak ikut kemudian kita masih belum sah menjadi mahasiswa, aku pikir ada. Tapi secara formal loh ya. Secara formal ya. Tapi itu nanti kalau misalnya kita gak ikut di tahun ini bisa diikut tahun depan. Jadi gitu. Jadi tapi tetap kalau misalnya kita gak ikut waktu itu, kalau gak salah ada denda dan juga dan segala macam lah. Pokoknya ada satu macam punishment yang memang harus kita kita ikuti gitu. Jadi kegiatan itu diwajibkan. Tapi kalau misalnya berbicara soal dari berpengaruh dari segi nilai-nilai. Oh enggak, bukan nilai-nilai akademis, tapi apakah itu berpengaruh kita diterima atau tidaknya? Kayaknya waktu itu juga ya berpengaruh. Tapi kebanyakan temanku yang nggak ikut ya bisa diakal-akal lah. Iya. Menurutku poin penting dari kejadian ini ya, bukan yang Menwa ya, dari kejadian perpeloncoan di dunia perkuliahan ini yang mana ospek biasanya itu adalah kekuatan berlebih yang diberikan kampus kepada senior yang ada apa jenenge? Semacam OSIS BEM kepada BEM yang membuat mereka bisa melakukan apapun yang mereka mau dengan alasan bahwa ini adalah syarat agar kalian diterima. Iya. Apapun itu bro ya, menurutku
kekuatan yang berlebih diberikan kepada seseorang yang nggak mampu memegang kekuatan itu akan menjadi kacau dan hanya akan menjadi masalah pada akhirnya. Setuju. Contohnya seperti senioritas yang terjadi pada masa-masa ospek. Oke lah, aku biasa tentang hukuman-hukuman kayak push up, squat jump, lari. Itu hukuman gitu standar. Tapi ya. nek koyo sampai digepuk, ditendang, terus makan makanan yang enggak apa ya maksudnya enggak layak makan. Men, itu sudah berpengaruh dengan kesehatan gitu. Itu sudah beda ranah ya. Nek aku anjing sih, aku udah kata sombong ini sih, enggak sih. Nek aku sih kayak aku lebih milih tidak mengikuti hal-hal itu. Iya. Entahlah, kalau bagus kalau yang mampu mengikuti itu mungkin mentalnya terbentuk. Ya kan sendiri kan lolos ya. Iya lolos. Gini bro, setiap tahapan pasti kita kalau misalnya dapat sertifikat. Jadi sertifikat itu kalau nggak salah di kampusku digunakan untuk syarat-syarat tertentu. Misalnya waktu kita mau skripsi harus sudah mengikuti itu dengan ada tunjuk sertifikat, atau kita waktu ngambil apa gitu juga harus menunjukkan itu. Jadi memang dengan embel-embel kamu mendapatkan sertifikat dan itu syarat mutlak, semua mahasiswa pada akhirnya mau tidak mau. Tapi kalau misalnya kita berbicara soal kembali lagi kon mau mempertanyakan apakah kemudian ini berpengaruh terhadap nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai mau juga bicara soal mentalmu semakin kuat dan juga gak ada efeknya. Ini mungkin gini. Ini skalanya bukan ada di kampus. Maksudnya kalau misalnya kita membicarakan aspek di SMP, SMA juga ada. Tapi bedanya adalah di SMA ke bawah itu diawasi oleh guru, bro. Iya, oke. Nah, sekarang kan aku nggak ngerti nih bedanya. Apa BEM bener-bener dikasih kuasa khusus untuk mengatur jalannya aktivitas ospek ini, atau dosen atau BEM ini masih ada di bawahnya dosen? Oke. Sebenarnya ini ya SMP, SMA sampai kuliah, ketika kita mengikuti kegiatan ospek pasti ada pembinanya. Jadi kalau di kampus tuh ada namanya biro kemahasiswaan. Jadi beliaulah yang memantau gitu. Dan aku pikir kalau misalnya disetarakan dengan ospek waktu SMP dan SMA juga hampir sama, pemberian kekuasaan, tapi mungkin persentasenya beda-beda. Mungkin di SMP mungkin 40%, di SMA mungkin beberapa persen, di kuliah memang tingkatannya agak jauh lebih tinggi karena perkuliahan gitu. Jadi mereka yang memanage semua kegiatan dengan baik gitu. Kalau misalnya memang membicarakan soal apakah kita ketika masuk MOS atau ospek atau apapun itu bentuknya, apakah kemudian kita terlatih menjadi seorang pelajar yang luar biasa baik, aku pikir tidak ada sama sekali, bro. Aku pikir tidak ada pengaruh. Itu cuma kegiatan-kegiatan buang-buang waktu, buang-buang uang, entah bagaimana, entah mungkin dana pendidikan di sekolah tersebut berlebihan, kemudian mereka tidak tahu cara menghabiskannya, kepada akhirnya mengikuti itu. Waktu aku masuk SMA, aku tidak ikut waktu malam inaugurasi. Aku tidak ikut karena memang aku benci kegiatan itu. Aku justru MOS SMK, aku cuma ikut malam inaugurasi. Kan enggak, it's okay kan? Cuma ikut toh. Iya, it's okay, men. Enggak ada apa-apa. Cuma ikut malam inaugurasi, tapi kegiatan 3 hari sebelumnya aku udah ikut sama sekali. Iya, karena memang aku benci, Pak. Sumpah. SMP jujur 3 hari SMP ki. SMP ki benar-benar jadiku perpeloncoan, bro. Gini, perpeloncoan menurut perspektifku bukan hanya soal kamu dipanis dengan berat, tapi dipermalukan dalam hal kamu disuruh pakai inilah, disuruh bawa tas beras, karung beras lah, atau kemudian sepatumu dicet atau segini. Itu juga perpeloncoan aku pikir. Di SMP aku juga gitu. Tahun 2009 aku masuk SMP, kemudian aku disuruh pakai tas karung, kemudian pakai apa lagi ya pakai papan dada. Aku waktu itu nama timku anjing, kelompok anjing. Dia kok anjing bernama anjing bernama ini gitu. Sorry bro. Kalau nggak salah bro ya, setelah zamanmu setelah zamanmu terus kan zamanku iku wis gak ono hitam putih apa pramuka. Iya. Pramuka. Jadi kita cuma belajar PBB aja. Betul. Pelajaran baris-baris saja. Waktu di aku tuh soalnya sempat ada kasus, bro. Kasus apa? I don't know, aku lupa.
Tapi setelah zamanmu, itu ada kasus yang mengangkat isu perpeloncoan di sekolah. Wow. Jadi sekolah-sekolah takut untuk melakukan iya. hal itu lagi. Poinku sebenarnya ini Ah. bahwa apakah sebenarnya yang mendasari tindakan-tindakan kekerasan yang terjadi di kegiatan ospek ataupun mos Oke, terjadi oke. di negara ini? Satu-satunya hal yang terpikirkan adalah bahwa ini sebenarnya kegiatan atau proyek balas dendam Setuju. senior. Setuju. Bahkan Yang mana kan gini gak sih bahwa seorang junior tidak akan bisa membalas seniornya. setuju. Akhirnya si junior tersebut setelah menjadi senior dia melampiaskan kemarahannya atau emosinya atau ya apapun itu ke juniornya yang selanjutnya. Setuju. Nah, sehingga roda yang terus berputar ini jika kita terus melakukan hal yang sama, menanamkan hal yang sama dan tidak ada yang mau berubah, Tidak akan berhenti. tidak akan pernah berhenti. Setuju. Bahkan kalau misalnya kalian ya, mungkin para pendengar, mungkin para penonton juga yang yang mau masuk OSIS, coba tanyain aja deh. Teman-teman yang mau masuk OSIS. Di dalam hati nurani yang paling dalam aku pikir, satu cuma visi ini, Bro. Untuk apa? Balas dendam. Iya. Karena gini loh, fuck, Cuk. Kenapa kemudian seniorku sebegitunya punya power, kemudian sebegitunya nindas junior, kemudian kita sebagai junior, sebagai seorang siswa baru atau mahasiswa baru, kayak secara gak langsung mau tidak mau ditindas. Kenapa, Cuk? Ada Cuk? cerita ya. Aku gak mau sebut Ini nama. tradisi kapan, Iya. brengsek? Ada sebuah cerita. Aku gak mau sebut nama dan gak mau sebut tempat dia. Ganti pesan aja. Gak usah. Fuck. Udah Jadi itu ngehe. dia seseorang ini Yap. di kampusnya dulu waktu pertama masuk disuruh minta tanda tangan kepada 50 apa 100 gini 50 senior Senior itu apa BEM itu? KB? Apa cuma senior bebas biasa? random pokoknya senior. Oke. Pokok selama dia 3 hari ya enggak salah 3 hari kegiatan masa orientasi tersebut diharuskan meminta atau mengumpulkan 100 ini enggak salah ya 100 tanda tangan dari senior random bebas senior manapun. Tapi yang jadi masalah adalah bahwa semua senior di sana itu tahu bahwa hal ini akan terjadi. Iya. Jadi dan semua senior itu merasa sok dan mahal anjing. Kekuatan berlebih untuk menindas siapapun yang meminta tanda tangan dari mereka. Iya. Fuck, Cuk. Fuck. Sampai ono sing dikongkon joget, dikongkon nyanyi. Itu perpeloncoan, Bro. Iya gak sih, Bro? Iya, men. Nah, aku mending tak buat kertasnya, Cuk. Aku udah gelem jaluk tanda tangan. Masalah gini loh, Bro. Orang-orang faktanya yo. Oke. SMP SMK aku udah jaluk tanda tangan yang senior plus. Gini, oke. It's okay. Kon memang rebel sih. Tapi gini, Bro. Mungkin bagi orang-orang sing mungkin tokoh utama dalam ceritamu itu atau mungkin akuis cutting lawan, oke mungkin ada perasaan seperti itu, Bro. Untuk melawan, untuk kayak mengeluarkan opini bahwa enggak apa ini kegiatan seperti ini. Tapi memang tidak bisa. Padahal kita mau enggak mau. Itu karena jadi kegiatan waktu kita menjadi siswa baru atau mahasiswa baru. Pada akhirnya kegiatannya tuh mau gak mau harus kita ikuti gitu loh. Jadi tidak ada, aku pikir memang tidak ada ruang bagi kita untuk melawan gitu. Aku pikir gitu aja. Karena menjadi ini semacam menjadi kegiatan rutin dan kegiatan wajib gitu loh. Apapun lah bentuknya. Kalau di SMP Binvital katanya bimbingan fisik dan mental fuck lah. Ya kan, kemudian ada juga waktu masa nanti siswa ospek. Sama aja sebenarnya kalau misalnya konsepnya kita didendani dengan hal-hal seperti itu dipermalukan, ya itu perpeloncoan juga gitu loh, Bro. Kayak apakah ini adalah kegiatan yang harus kita terus budidayakan atau memang ada cara lain atau ada kegiatan lain yang bisa menjadi pengganti dari kegiatan brengsek ini gitu. Dan gini lagi, Bro. Answer my question sih. Ya, sebelum aku menjawab pertanyaanmu. Kenapa mental kita lempar pertanyaan mana ya? Enggak, kan ini jawabannya wong gak duwe jawaban. Itu melempar kan pertanyaan dengan pertanyaan ya kan? Menjawab pertanyaan dengan pertanyaan. Kenapa mental mahasiswa atau siswa di Indonesia harus dibangun melalui kekerasan? Ya. Kau nggak perlu tanya solusi dengan aku, Bro. Solusinya gue sono. Apa? Ya mau. Apa? Si. Aku. Oke, sih. Ada. Iya. Tapi nggak iso. Sensor, enggak aman sensor. Iya, ada. Iya. Oh, enggak, bukan masalah sensor. Apa? Di otakku ada. Tapi kok enggak iso susah merangkai kata-kata gitu.
Kenapa mental kita harus dibangun melalui kekerasan? Iya. Oke lah, kita dalam proses meminta tanda tangan diharuskan untuk sopan, diharuskan untuk itu hal-hal seperti itu yang harus dibangun. Kenapa gak mental kita dibentuk secara kekeluargaan, secara karya, secara kreatif? Kenapa harus selalu kekerasan, jokes, dan bullying dan perpeloncoan gitu loh? Aku yakin 90% mahasiswa atau siswa yang sehabis melalui ospek gak akan mau ada di posisi tersebut lagi, bro. Setuju. Paham gak sih? Setuju. Aku kan ngomong 90%. 10%-nya adalah orang-orang bangsat yang berkepikiran untuk melanjutkan generasi ini. Iya. Melanjutkan tradisi ini. Ya. Oke. Dan jadi gini loh. Pertanyaan kan apa ada solusi lain? Solusinya ya nggak usah. Maksudnya nggak usah kayak ngono-ngono. Iya. Kita nggak perlu mental kita dibangun. Dan ini lagi. Kita ditakut-takuti bahwa kecuali mahasiswa. Aku mendengar semua cerita ini dari seseorang tadi gitu. Kita ditakut-takuti bahwa kalian akan butuh senior ke depannya. Kalian butuh. Kenapa kita harus butuh senior sih? Ya itu sih, kenapa sih? Kenapa kita harus butuh senior? Ya, karena tugas maybe, karena ada beberapa guru, apalagi di perkuliahan memang cukup agak sedikitnya membutuhkan bro, karena ada beberapa hal yang memang kayak materi dan segala macam itu disuruh untuk menghubungi senior atau apalah gitu. Tapi kalau misalnya kalian tidak kalau misalnya tidak mampu dengan link yang cukup luas, aku pikir senior buat apa gitu ya. Lagi-lagi kan balik lagi ke tadi bro, seseorang yang dikasih kekuasaan berlebih dan kekuatan yang terlalu besar, tapi orang itu tidak pantas menerima kekuatan itu, akhirnya akan menjadi hal-hal buruk yang terjadi menurut kayak. Ya, ayolah men, sampai nyawa lo yang hilang. Beda lagi ya, kalau ini kan memang minat kan sebenarnya. Menwa kan sebenarnya minat, siapapun yang mau masuk ya silakan gitu. Tapi yang kita minta adalah stop melakukan hal-hal seperti itu dulu. Hal-hal yang kan kita nggak butuh kekerasan di dunia kita hidup di sini aja udah kertas. Gini. Aku tidak seneng keket. Keket apa sih? Berkelahi bangsat kan. Aku gak suka berkelahi. Iya, fighting. Aku selalu merasa berkelahi menang kalah sakit. Iya. Aku selalu punya cara berbeda dan lain dari yang lain dengan cara mengandalkan mulutku. Mulut ya. Aku lebih suka berdebat daripada main fisik sih. Susahnya adalah khususnya di tempat kita. Iya. Susah untuk sungguh pendek kabeh yo. Iya. Lo delokan lah kayak aku siapa sih? Cuk aku duwe motor, cuk. Ngono kayak. Apa aku doleng sama kon ngono. Iya, betul. Fuck lah kayak. Kayak di Blair. Dang. Hampir Blairan. By the way, ospek ini sebenarnya udah ada sejak dulu, bro. Jadi ketika aku cari-cari itu di sini, ini sebenarnya jadi fintech.id. Ospek itu sebenarnya sudah ada sejak zaman kolonial. Jadi Indonesia ini sistem ospek sudah diberlakukan sejak tahun 1898 sampai 1927 di sebuah institusi pendidikan yang bernama Stovia. Pada masa itu, perpeloncoan sudah dilakukan. Status senior dan junior dijunjung tinggi. Para junior dijadikan anak buah oleh para senior untuk melakukan berbagai hal. Sistem ini terus berlanjut hingga pada tahun 1942 di institusi pendidikan GHS, ospek ditetapkan lebih formal dan keikutsertaan mahasiswanya bersifat sukarela. Seiring berjalannya waktu, ospek terus diberlakukan dan sifatnya diwajibkan oleh pihak institusi pendidikan. Ya, seperti itulah. Jadi memang kayaknya lagi-lagi kita selalu bangga kita terbebas dari penjajahan, tapi kita selalu mengadopsi. Kita selalu mengadopsi yang mereka bawa, padahal itu buruk. Iya.
Ya benar-benar. Oke. Bukan hanya bukan hanya di pendidikan ospek terjadi, tapi di pekerjaan juga ada. Beberapa perusahaan, beberapa tempat Training. kerja, I don't know apa sebutannya, tapi di beberapa tempat kerja juga diberlakukan hal yang sama. Memang konsepnya gambarannya bukan kemudian seperti kita ospek waktu kita sekolah, tapi lebih ke menjadikan anak baru sebagai kacung untuk disuruh beli kopi, beli rokok seperti itu. Sempet kan ono sing viral iku. Oh iya, Di salah satu stasiun televisi bukan? aneh kok. KPI kok. Itu. Iya. Iku anak baru enggak bro, bro. Bukan, tapi Iku kan dia junior. Oh iya, Tapi kan dia junior. benar. Dia di Oh iya. di Ya, harusnya persekusi apa? persekusi itu dirundung lah. Ya seperti itu lah. Di Blonjo karo Iya. senior-seniornya ngono lho. Selama bertahun-tahun anjing. Dan akhirnya dia pernah speak up kalau nggak salah kita udah pernah bahas bro. Oh iya ya. Kalau nggak salah ya. Berarti itu kan Benar, juga benar. masuk. Oh iya benar sih. Iya, makanya kan kayak ya kalau ini tradisi ini terus-terusan berlanjut sih, mental kita akan jadi mental Tempe, dan kerupuk. iya mental kekerasan Iya. secara terus-menerus. Jadi jangan salahkan bahwa kekerasan di Indonesia gak pernah menurun. Iya, Dari karena dunia pendidikan aja kita dididik dengan cara seperti benar. itu kok kan. Benar. Dan oke lah mungkin pada zaman sekarang penerapannya sudah berbeda, sistemnya juga sudah berbeda, lebih ke memberikan materi, memberikan ilmu dan segala macam. Baguslah kalau misalnya memang seperti itu. Maksudnya aku pikir memang harus tetap ada masa perkenalan kita untuk masuk ke dalam sekolah baru atau mungkin kampus baru. Tetapi sistemnya hanya sekedar memberikan materi dan memberikan bimbingan saja, lebih ke memperkenalkan dunia perkuliahan atau dunia persekolahan yang baru itu seperti apa. Jangan sampai ada kekerasan lagi lah, karena apa yo? Kalau misalnya kita saling kutung-kutuan, saling apa namanya lebih mengandalkan otot daripada otak ya, terus preman semua cok apa namanya Kenapa gak masyarakat kita gitu loh. diadu berdebat gitu kan? Mungkin bro, Diadu berdebat karena orang-orang ya kan? hebat, orang-orang atau tokoh-tokoh di Faktanya di kita negara ini orang-orang kita lebih suka kekerasan daripada berbicara. atau mungkin mereka sadar bahwa gak ada sih bisa dia debat aku ini anu kafe sih. Tadi lebih ke ya fisik gitu. Ya, mungkin itu aja lah. Oke, dan apapun apa namanya kembali lagi ya ke poin kita bahwa kita tetap menolak dan kita mengutuk Pasti. kegiatan-kegiatan yang berbau kekerasan seperti itu. Kemudian berhubungan dengan kita bahas soal pemuda, kita juga berdoa terus agar pemuda Indonesia jauh lebih hebat nantinya, jauh lebih bisa mengangkat harkat dan martabat negara kita di dunia. Bahkan kalau nggak salah di beberapa instansi pemerintahan juga ada kok pemuda-pemuda hebat yang terjun, yang juga ikut andil dalam menentukan negara kita. Di pemilu juga kadang-kadang ada yang nongol nih pemuda-pemuda gitu ya. Pada akhirnya pemuda sekarang menjadi salah satu hal yang penting bagi negara kita, dan keberadaannya tidak dapat dipungkiri sungguh jelas berpengaruh. Apalagi kita masuk ke zaman milenial, serba digital, di mana penghuninya rata-rata adalah pemuda. Jadi kita berdua juga pemuda, dan kita berharap semoga pemuda-pemuda di luar sana bisa apa ya bro? Ya mengerti lah dan ikut memiliki pemikiran yang selayaknya pemuda yang ingin membangun negara ini. Iya, dan bagi para mungkin sekolah atau mungkin kampus-kampus yang masih melakukan kegiatan seperti itu, please bro, please, sudah bukan saatnya lagi, bukan zamannya lagi. Jadi mending lakukan kegiatan yang lebih bermanfaat, lebih mendidik, dan hindari dan jauhi kekerasan seperti itu. Saya pikir. By the way, kita sudah berada di ujung perjalanan kita berdua pada hari ini. Thank you udah nonton semuanya. Kita berusaha untuk konsisten. Kita karena sejujurnya gini gak sih, bahwa kenapa kita tidak lagi konsisten? Karena kita stuck dan kita nggak tahu lagi mau bahas apa. Lebih ke ya sebenarnya banyak yang bisa kita bahas, tapi memang waktu berbahaya. Waktu tidak. Bah, kita belum bahas agama loh, kita belum bahas agama, nanti kita akan belum bahas korupsi, kita belum bahas politik, kita belum bahas. Aku itu yang kita bahas banget sih. Tapi nanti ketika waktu dan tempat sudah sama-sama match, karena kita berdua sama-sama tidak pernah kolerasi waktu itu, tidak pernah ketemu dengan waktu yang sama gitu. Oke lah kalau begitu kita berdua pamit undur diri. Thank you udah nonton semuanya. Bye bye.